Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siap memuji memuliakan Tuhan? Siap menyembah Dia? Siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Kenapa harus memberi yang terbaik pada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Hari ini kita belajar tentang kemalasan. Kenapa kita nggak boleh malas? Tuhan sendiri nggak pernah malas ya. Kalau Dia malas memberi berkat pada kita, hancurlah kita. Kita harus senantiasa menghindari dan menjauhkan kemalasan dalam hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita, kita sujud di altarnya, kita bawa hidup kita kepadanya, dan kita siap menerima anugerah dan berkat dari Tuhan pada pagi hari ini.
Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa buat kami. Kami mengerti bahwa segala beban kami sudah Kau angkat, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami gak pernah meragukan Engkau. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Sucikan kuduskan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu Bapa, dan biarlah kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami boleh bersuka cita karena Engkau senantiasa meluruskan setiap jalan kami dan meluruskan setiap sifat-sifat kami yang buruk di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Siap menyembah Dia? Haleluya. Semangat ya. Oh
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan tuntunan dari Tuhan melalui firman-firman kita dengar, kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Dia, dan kita siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Good.
diam di hadirat-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita diam dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui, dan kita memasuki bulan yang ke-11. Di bulan November yang tinggal 2 bulan kita berada di penghujung tahun. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mau diam dalam hadirat-Mu, sambil kami bersujud menyembah Engkau karena Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami sadar siapa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami orang berdosa, kami banyak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, namun kami tidak kami lakukan. Karena itu ampuni kami Tuhan, kuduskan kami dan layakan kami, agar puji-pujian kami, agar persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan, agar kami semakin giat hidup melayani Engkau, semakin giat untuk hidup taat di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semua, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberi kekuatan rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Semua kita yang percaya dan siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai tema yang sudah diberikan oleh Sinode, bahwa hari ini temanya adalah berbicara tentang kemalasan, penghambat berkat Tuhan. Jadi kemalasan adalah salah satu kunci menghambat berkat-berkat Tuhan yang harusnya kita terima, tapi itu kita tidak terima karena ada penghambatnya, itu roh kemalasan. Dan hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya, tentang temanya adalah kemalasan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita ambil dalam kitab Yosua 1. Jadi dalam kitab Yosua, kita siapkan Alkitab kita dalam kitab Yosua. Ya. Kita akan membaca kitab Yosua ini. Yosua 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ya, dalam kitab Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Maaf saya yang duluan membacanya, baru diikuti oleh seluruh jemaat membaca ayat ini. Saya akan mengawali ayat yang pertama, ayat yang kedua dan seterusnya adalah seluruh jemaat. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajah negeri itu, mencatat keadaannya, dan memiliki pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sebab itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di daerahnya,
di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tinggal di dalam daerahnya di sebelah utara. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur Sungai Yordan yang diberikannya kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian orang-orang itu datang pergi, sedang Yosua memberitakan kepada mereka bahwa mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah jajah negeri itu, catatlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang bumi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang bumi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan bersama Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan bagian mereka. Terima kasih dalam Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, dan ini menggambarkan bahwa ada berkat yang hilang terhadap 7 suku yang ada di Israel. Sebelum saya membawa dalam satu perenungan lebih dalam tentang tema kemalasan ini, ada satu cerita tentang kelinci dan kerbau. Ya Bapak Ibu, kelinci dan kerbau itu punya makanan yang berbeda. Ya, kalau kelinci semua tahu makanan kelinci adalah lebih banyak ketimun. Kecil mungkin mereka darah tinggi ya, sehingga makan ketimun. Ya. Sedangkan kerbau lebih banyak makan rumput. Suatu ketika terjadi percakapan antara kelinci dan kerbau. Sudah pernah lihat kelinci dan kerbau? Puji Tuhan kalau sudah, kalau belum haleluya. Nanti setelah ibadah kita bukan ke Taman Safari, kita lihat di YouTube aja. Daripada ke Taman Safari Anda harus bayar 240.000 seorang plus lain-lain, ya lumayan, siapin aja 500.000 di luar transport. Jadi ketika kelinci ini dia bekerja pada seorang petani dan kerbau lewat, kerbau mengejek kelinci. Kelinci, kenapa sih kamu sibuk-sibuk kerja? Saya hanya jalan-jalan, giliran saya makan karena banyak rumput. Dan kelinci menjawab, ya saya harus bekerja rajin, tidak mau malas, makanya saya bekerja pada seorang petani ketimun, supaya saya tersedia makanan. Kerbau bilang, ya saya tidak perlu kerja, saya tidak punya tuan, rumput ada di mana-mana. Suatu ketika terjadi musim kemarau, kerbau ini kelaparan dan rumput sudah mulai kering. Dan dia berkata kepada kelinci, kelinci, bisa nggak saya bekerja di tempat kamu? Kelinci hanya menasihatin, itulah sebabnya kamu dulu mengejek saya, kenapa saya bekerja dan saya rajin, supaya saya dapat makanan. Sekarang kamu mulai kehilangan makanan karena kamu malas, tidak mau bekerja. Bapak Ibu, kira-kira inilah gambaran yang saya mau katakan. Jadi rajin itu pangkal kaya itu adalah benar. Nanti kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang menggambarkan bahwa mereka yang rajin tentu secara manusiawi akan mendapat bagiannya. Ya. Dan mereka yang bermalas-malas adalah tidak akan mendapat bagian dalam hasil pekerjaan. Makanya seorang petani, seorang yang membuka usaha toko, dia akan berusaha untuk membuka pagi-pagi hari. Ya. Makanya jangan malas. Ya. Jangan sampai rezeki kita dipatok oleh ayat. Itu kata peribahasa. Dan bagian firman Tuhan juga pun menjelaskan hal demikian. Waktu saya SD, ya,
saya rajin untuk ke kebun. Dan itu bersamaan dengan liburan. Karena apa? Karena panen cengkeh. Jadi berusaha pagi-pagi sudah berjalan kurang lebih jam 6 bawa makanan, dan bersama dengan sepupu-sepupu yang lain kami rajin mencari cengkeh. Setelah dipungut dan sebagian dicuri di atas di pohon supaya genap 1-2 liter, lumayan. Pada zaman itu adalah 1 liter mentah, ya, 5.000 atau 10.000. Jadi bisa memegang 20 sampai 50.000 pada zaman itu. Pada zaman cengkeh. Ini gambarannya yang kita bisa lihat, dan kembali kepada konteks yang sudah kita baca ini, ya sesuai dengan tema bahwa kemalasan ini adalah penghambat berkat Tuhan. Waktu Musa mati dan digantikan oleh Yosua, Tuhan perintahkan untuk merebut tanah Kanaan. Dalam Yosua 1 ayat 1 ayat sampai ayat 10. Kita tadi ayat pasal 18. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan dan mempersiapkan para pengintai-pengintai agar kita bisa menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya adalah tanah Kanaan. Bukan seperti tanah yang ada di Mesir lagi, tapi mereka akan merebut tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Jangan takut, jangan khawatir, dan tetap taat pada perintah Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dan bagaimana hasilnya dari perintah Tuhan terhadap Yosua, itu yang kita lihat bahwa pada akhirnya, Bapak Ibu yang kekasih, pada akhirnya dari 12 suku ini ada 7 suku kehilangan berkat dan mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Dan itu yang saya katakan. Karena apa ketiga suku ini? Di ayat ini jelas dikatakan, ya, ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang-orang Israel yang belum menerima bagian milik pusaka. Ada 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka. Cuma kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah perintahkan Yosua untuk mengantar mereka, tetapi ada 7 dari 12 suku ini tidak menerima bagian tanah Kanaan. Apakah 7 suku itu adalah saya? Apakah 7 suku itu adalah Anda? Atau ada 7 suku itu di antara kita? Dan kita berkata, Tuhan, tiap hari saya ke gereja, tiap hari saya merenungkan firman Tuhan. Tetapi kenapa saya belum menerima warisan kerajaan Allah? Dan inilah gambaran dari 7 suku ini, bahwa mereka tidak menerima bagian yang Tuhan sudah janjikan. Bukankah seringkali kita mendeklar, kita mengikatkan janji Tuhan, saya mengikat janji Tuhan. Ketika saya taat dan setia bahwa saya akan menerima berkat Tuhan, tetapi kenapa saya tidak menerima berkat Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, apa yang Yosua katakan dalam ayat yang ketiga? Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Pada saat Tuhan bilang pergi bersama dengan suku-suku yang lain mengintai negeri tanah Kanaan, mereka hanya bermalas-malas. Inilah kunci jawaban kenapa 7 suku itu tidak menerima warisan terhadap tanah yang Tuhan sudah janjikan. Karena apa? Masih bermalas-malas. Bapak Ibu yang kekasih, situasi pandemi membuat kita bermalas-malas. Ibadah bermalas, maunya online, dan sebagainya. Kita diinabobokan dengan situasi yang ada, sehingga menjadi bermalas-malas. Namun mereka yang rajin, maka mereka bisa menerima rezeki. Karena apa? Mereka tidak bermalas-malas. Yosua katakan, berapa lama lagi? Artinya Yosua sudah mengajak, ayo kita ke negeri Kanaan. Tetapi mereka masih bermalas-malas.
Cuma kasih dalam Tuhan, inilah gambaran bahwa berkat yang ada adalah yang jadi penghambat adalah kita. Karena mereka masih bermalas-malas tinggal di Silo dan tidak mau ke tanah Kanaan. Bagaimana perjalanan dari Silo ke tanah Kanaan? Bapak Ibu bisa baca dalam Yosua 1. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, apakah kita masih tinggal di Silo? Atau kita mau merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya? Sebab itu gambaran orang yang bermalas-malas, kitab Yosua memberikan gambaran bahwa kalau kita bermalas-malas, maka kita tetap tinggal di Silo. Kita tetap tinggal dalam kenyamanan kita masing-masing dan kita tidak pernah menerima berkat itu. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan malas? Ya, malas itu berbicara tentang keengganan, enggan atau tidak mau atau menunda beraktivitas atau bekerja atau berdoa, melayani dan datang ke gereja. Malas itu adalah enggan atau mau melakukan tetapi enggan mau melakukan. Jadi orang yang bermalas-malas adalah orang yang enggan, atau dengan bahasa lain adalah memang tidak mau atau mau tapi menunda-nunda. Ya, kita malas untuk bekerja, kita malas beraktivitas, kita malas beribadah, kita malas berdoa, dan malas melayani Tuhan. Dan itulah kemalasan itu yang ditunjukkan oleh 7 suku dari 12 suku bangsa Israel yang Tuhan sudah katakan mereka harus pergi ke tanah Kanaan, dan mereka enggan. Mereka menunda-nunda. Makanya Yosua katakan, berapa lama lagi kalian bermalas-malas? Terima kasih dalam Tuhan, waktu ini begitu singkat, tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung tahun. Apa kita masih tinggal di Silo? Atau masih bermalas-malas tinggal di Silo? Atau kita mengatakan, saya akan segera menuju tanah Kanaan? Terima kasih dalam Tuhan, inilah gambaran bahwa Tuhan menginginkan kita diberkati oleh Tuhan. Dan jangan kita tinggal di Silo. Silo itu menggambarkan adalah zona nyaman kita. Silo itu adalah menggambarkan bahwa saya mau di sini saja, tidak mau ngapa-ngapain. Sebab itu Tuhan berkata melalui ayat-ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa baca di sini, saya perlihatkan. Jadi Tuhan mau, ya Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Amsal 10 ayat 8, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Ini bukan peribahasa, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ya, kamu lambat bangun pagi, rezeki dipatok kaya. Makanya orang yang berdagang dia berusaha untuk bangun pagi. Petani itu dia berusaha pagi sudah jalan untuk ke kebun. Ya, pagi-pagi sudah berjalan untuk ke kebun. Untuk mereka bertani dan bekerja di kebun. Ya, saya menikmati di kebun cengkeh, bukan di sawah. Ya, kebun sawah sebetulnya lebih dekat dengan rumah. Ya, tapi kalau kebun untuk cengkeh itu cukup jauh, hampir 1 jam perjalanan, tapi menikmati. Masih subuh sudah jalan karena untuk mendapatkan hasil. Jadi kalau sepupu sudah jalan, ada yang ketinggalan, ya kita tinggal dia nyusul. Berarti dia kehilangan rezeki. Terima kasih dalam Tuhan. Apalagi yang Amsal katakan, kemalasan mendatang tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Inilah gambaran bahwa Tuhan itu tidak suka kepada orang yang malas. Amsal berkata orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Ini gambaran bahwa dalam kehidupan kita Tuhan menginginkan supaya kita tidak bermalas-malas. Hai si pemalas, penuh kebingungan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Si pemalas dibunuh oleh
keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Bapak Ibu, enggan bekerja itu bukan karena bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Tetapi enggan bekerja ini adalah alkitabiah yang dikatakan dalam kitab Amsal. Tangannya enggan bekerja, atau ya mau-mau enggak. Ini gambarannya. Sebab itu pada hari ini mari kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita berkata, saya mau terobos keluar daripada kemalasan. Saya mau terobos dan keluar dari kemalasan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, karena ini saya memberikan gambaran dalam kehidupan kita, berbicara tentang janji Tuhan atau berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya. Dan untuk meraih semua itu, kita harus bertindak dengan iman dan berusaha untuk merebutnya. Kalau kita tetap malas sampai kapanpun, Kanaan akan dikatakan akan menjauh dari hidup kita. Berkat Tuhan itu akan menjauh dari hidup kita. Kanaan sebetulnya sudah ada di depan kita, tetapi kita tinggal melangkah. Apakah kita mau tetap tinggal di Silo, atau kita mau tetap tinggal di Kanaan, merebut kota Kanaan? Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita berdoa. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya 7 hari, namun 1 hari Tuhan beristirahat. Itu adalah Sabat untuk kita datang kepada Tuhan. Tentu kalau kita bekerja di hari Minggu lah, kita mendapat kesempatan. Ya, untuk apa? Adalah untuk memberi diri kita untuk Tuhan dan sekaligus kita beristirahat secara fisik dan secara mental dan pikiran. Terima kasih dalam Tuhan. Inilah gambaran bahwa kemalasan itu adalah salah satu kunci berkat Tuhan itu tertutup, karena kita masih tetap tinggal di sini. Sampai kapan kita akan menuju Kanaan? Karena itu ada 4 langkah yang saya mengatakan bagaimana kita menerobos penghalang daripada kemalasan. Ada 4 hal yang kita harus terobos sehingga kita bisa merebut Kanaan. Kita berkata kepada mereka, silakan mengintai dengan penuh kehati-hatian dan renungkanlah firman Tuhan itu. Ingat Taurat Tuhan, supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan. Masuk tanah Kanaan bukan begitu gampang, tetapi mereka harus dengan penuh kehati-hatian. Sama seperti ketika kita mengiring Tuhan, kita harus minta hikmat daripada Tuhan agar kita bisa menduduki tanah Kanaan. Terima kasih dalam Tuhan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sama-sama keluar dari zona nyaman, comfort zone. Kita harus keluar dari silo. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang selama ini mungkin kita malas, maka saatnya kita harus keluar dari zona kemalasan itu. Sebab itu Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allahmu dan nenek moyang. Karena apa? Mereka masih tetap tinggal di Silo. Ya, tidak pergi menduduki. Jangan kasih dalam Tuhan, berkat itu sudah ada di depan kita. Tetapi kita tidak mau melangkah keluar dari comfort zone kita, keluar dari Silo untuk menduduki negeri Kanaan. Dan inilah yang menyebabkan 7 suku bangsa Israel itu tidak, atau kehilangan berkat daripada Tuhan, warisan yang Tuhan sudah berikan dan janjikan kepada Abraham, bahwa mereka akan menduduki negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan berbeda dengan kehidupan mereka di Mesir. Terima kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita. Apakah kita tetap tinggal dan dalam comfort zone saat ini, masih tinggal di Silo, atau saudara berkata, saya mau melangkah merebut Kanaan itu dengan penuh semangat dan minta hikmat Tuhan untuk berkreativitas, dan kita melangkah.
merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Comfort zone itu membuat kita tidur nyenyak. Comfort zone itu yang membuat ayat-ayat Alkitab berkata orang yang lambat, orang yang malas, kehilangan rezeki atau berkat Tuhan. Oleh sebab itu jemaat, biarlah kita tetap tinggal ya dan masuk di negeri Kanaan. Kita tinggalkan kemalasan kita untuk beribadah, kita tinggalkan kemalasan kita untuk tidak lagi berdoa, dan kemalasan-kemalasan yang lain yang membuat rezeki kita, berkat kita hilang. Makanya bagian lain yang berkata orang yang tidak bekerja tidak akan makan. Ya, orang pun yang tidak mengandalkan Tuhan, dia berusaha untuk mencari rezeki. Ya, dia berusaha untuk mencari rezeki. Mereka yang bekerja sebagai tampal ban, sebagai sopir, pedagang, asongan, berusaha untuk pagi-pagi mereka sudah bekerja. Bapak Ibu lihat, pemulung itu dia bekerja pada pagi atau siang atau sore hari. Kebanyakan pemulung itu adalah bekerja di subuh hari. Ya, mereka sudah menggais barang-barang yang menurut kita sampah dan mereka mencari itu pada saat subuh. Masih subuh mereka sudah berusaha untuk datang keliling dari rumah yang lain, lihat di tempat sampah dan mereka mencari apa yang bisa mereka lakukan. Kalau gereja lain mengatakan itu sampah menjadi berkat, sampah menjadi rezeki. Jangan kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau keluar dari comfort zone kita mau keluar dari zona nyaman kita, dan kita masuk di dalam apa yang disebut dengan memasuki tanah Kanaan. Ya, dengan memasuki tanah Kanaan. Yang kedua adalah biarlah kita memiliki mental rajin. Biarlah kita semua memiliki mental untuk sukses dan mental untuk kaya. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, kaya itu tidak dosa. Tetapi kekayaan itu bisa menjadi dosa apabila kita menyalahgunakan kekayaan tersebut. Sebab itu, milikilah mental rajin atau milikilah mental untuk kaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebab itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa dan Yosua, rebut tanah Kanaan, karena di situ adalah berlimpah susu dan madu. Di sana adalah kita menikmati kekayaan yang Tuhan sudah berikan dibanding dengan keadaan mereka waktu di Mesir. Mereka memiliki mental, namun 7 tidak memiliki mental untuk sukses, untuk menjadi kaya melalui kekayaan yang melimpah di Kanaan. Oleh sebab itu kita tinggalkan tangan kita yang lambat, dan biarlah kita memiliki mental untuk menjadi orang-orang yang kaya. Kalau kita masih memiliki mental mengikuti arus, ya maka kita akan ketinggalan. Sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, mental menjadi kaya adalah kita membangun diri kita, bahwa saya bisa merebut tanah Kanaan, saya bisa menjadi sukses, bahwa saya punya visi, bahwa saya punya mimpi yang harus saya raih. Saya percaya semua kita punya visi, punya misi untuk meraih sesuatu sampai pada titik tertentu sehingga kita berkata, saya bisa mencapai. Dan inilah yang gambaran-gambaran bahwa saudara dan saya harus memiliki mental untuk sukses. Apa yang menjadi harapan hidup kita saat ini, itulah yang kita cari. Tidak pernah ada orang mau menginginkan memiliki mental miskin. Tidak ada orang memiliki mental untuk menjadi penjahat. Tetapi semua orang ingin memiliki mental untuk sukses dan berhasil. Salah satu cara bagaimana kita memiliki mental yang rajin dan sukses adalah bergaulah dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang rajin. Orang bijak bukan berarti orang yang eksklusif. Ya, tetapi kita melihat gambaran bahwa pikiran kita, mental kita kadang-kala dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya biar kita membangun mental kita dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil.
Ketika saudara mau sukses dan mau berhasil, bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Sebab itu Amsal berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang-orang bebal, menjadi malang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ingin sukses, maka kita, teman itu sangat menentukan. Salah satu yang bisa mempengaruhi kita adalah teman, sahabat kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang sukses, maka saya percaya sekian persen Anda akan tertransfer hal yang demikian. Tetapi apabila kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki mental buruk, pasti kita akan terpengaruh dengan mental buruk. Oleh karena itu, jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah kita memiliki rekan, komunitas dengan orang-orang yang bijak di luar gereja, dan kita tetap memiliki orang-orang yang seiman dalam komunitas untuk saling mendukung di dalam doa. Itu langkah yang kedua yang saya katakan. Miliki mental untuk sukses. Miliki mental untuk kaya. Sebab itu orang berusaha untuk bekerja, berusaha berinovasi dan berkreativitas agar usahanya itu maju, agar usahanya itu berkembang dari hari ke sehari. Yang ketiga, tentu berat buat kita, tetapi yang saya mengatakan ini adalah harus memiliki ketulusan hati. Jangan tawar hati. Orang yang malas biasanya berawal daripada tawar hati. Orang yang bermalas biasanya berawal dari sakit hati. Jika kita sakit hati, maka apa yang dikatakan oleh Amsal, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Bapak Ibu kekasih, tawar hati akan muncul ketika kita sakit hati dan kita kecewa. Namun saya mengatakan, ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, maka kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbuat apa-apa. Yang ada adalah kecenderungan kita untuk malas. Yang ada adalah enggan kita melakukan sesuatu. Karena itu hati kita yang harus kita bereskan. Mungkin ketujuh suku yang ada di bangsa Israel itu enggan untuk melakukan karena mungkin mereka menganggap mungkin tidak mungkin. Padahal Tuhan sudah berkata, rebut tanah Kanaan, karena di sanalah akan menikmati kekayaan yang Tuhan sudah berikan. Karena itu jemaat, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan, ketika engkau kecewa, ketika engkau sakit hati, maka kecenderungan adalah kita enggan melakukan sesuatu. Kecenderungan adalah kita enggan untuk bekerja dan kita menjadi malas. Apa contohnya? Apa yang selama ini Bapak Ibu dan kita harapkan, kenapa Tuhan tidak jawab? Dan kita mulai tawar hati, kita mulai kecewa. Dan inilah yang membuat kita menjadi malas dan tidak mau melakukan sesuatu. Dan akhirnya kita mulai membawa malas beribadah, malas bergereja, malas berdoa, dan kita mulai malas untuk bekerja. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh membereskan hati kita agar kita memiliki kekuatan dan semangat dan antusias. Hati yang gembira adalah obat. Yang terakhir saya mau mengatakan kepada jemaat untuk kita bisa keluar masuk dalam berkat-berkat Tuhan adalah lakukan pekerjaan dengan excellent. Kita bekerja dan kita melayani, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lakukan dengan excellent. Excellent itu artinya melakukan terbaik dari yang terbaik. Makanya Tuhan memberikan suatu gambaran kepada murid-muridnya. Dalam kitab Matius berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, maka berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil.
Ketika Tuhan meminta satu, kita bisa memberi lebih. Kita bisa memberi lebih. Ya, tentu kita memberi dari kekurangan. Dan dari kekurangan itulah Tuhan melihat ketulusan kita. Bahwa kita sudah memberi secara excellent. Dari kekurangan. Ketika kita punya talenta yang lebih, biarlah kita memberi lebih buat Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang disembunyikan. Semua adalah kita berikan buat Tuhan. Secara excellent, dengan tertib. Excellent itu bukan sekedar memberi lebih, tapi bagaimana kita berdisiplin. Kita lakukan terbaik dan kerjakan lebih dari yang seharusnya diminta atau sebagai nilai, dan itu akan menjadi nilai tambah dalam hidup kita. Yang sederhana, ya, mungkin kita ditanya kapan kita bisa mengerjakan itu. Ya, mungkin ekspektasi dari rekan kerja, ekspektasi dari atasan kita berkata, bisa nggak kamu kerjakan besok selesai? Nah, ketika saudara berkata, tidak bisa besok, mungkin lusa, maka excellent kita akan berkurang. Ketika diminta besok selesai, dan Anda kerjakan lebih dari yang diminta, dan Anda bisa mengerjakan sebelum waktunya diminta atau deadline, maka kita dikatakan adalah orang-orang yang excellent. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika ada beberapa dokumen yang harus diminta dan harus diserahkan, ditanya kapan kamu bisa serahkan? Saya katakan 5 menit sampai 10 menit kemudian saya akan serahkan dokumen. Jadi kita tidak bisa menunda kalau itu sudah bisa kita kerjakan. Dan kita adalah yang disebut dengan excellent. Makanya ketika kita bekerja ada yang disebut dengan timetable. Kapan bisa selesai, kapan diberikan kesempatan. Adalah kita melakukan adalah secara excellent. Bahkan mungkin yang lebih sederhana, ya kalau saya berjanji dengan orang lain yang merupakan mitra di kantor dan janji untuk bertemu, ya ketika saya tahu bahwa saya terlambat, saya sudah memberitahukan saya akan terlambat. Dan ketika saya katakan, mereka katakan bertemu jam sekian, saya katakan dan berusaha untuk sebelum jam itu saya sudah ada di tempat. So, tadi saya berjanji kepada teman, seorang notaris, perjalanan cukup jauh, dan kita perkiraan nyampainya adalah 1,5 jam. Ya, pada saat jalan, saya katakan, Pak, kami sudah OTW untuk menghindari macet. Betul, macet, tapi 1/2 jam untuk sebelum bertemu saya sudah ada di tempat. Dia katakan silakan masuk, walaupun dia masih ada tamu. Artinya saya tidak mau dia yang menunggu, mendingan saya yang menunggu. Itu berapa kali kalau saya berjanji kepada orang lain, baru ada teman janji, ya sudah saya kata ketemu jam 10. Belum jam 10 saya sudah di tempat, 1/2 jam sebelum dia tiba, dia pun mau informasi, Pak mohon maaf, dia agak terlambat. Ya saya sudah tahu, artinya dia juga excellent memberitahu. Inilah gambaran bahwa kita punya target, dan Tuhan punya target untuk 12 suku, namun hanya 7 suku yang tetap tinggal dalam zona nyaman. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita jangan tinggal di silo. Tinggalkan roh kemalasan itu, sebab kemalasan itu menjadi penghalang. Salah satu penghalang untuk kita menerima rezeki ketika kita bekerja. Salah satu penghalang untuk kita menerima berkat Tuhan ketika kita mulai malas-malasan. Kalau Tuhan malas-malas kepada kita dan Tuhan tidak pikul salib, kita tidak tahu keadaan kita seperti apa. Namun Tuhan menunjukkan ketulusan hatinya, ketaatannya mati di kayu salib, dan pada saat dia memikul salib, dia tidak berkata enggan untuk memikul salib atau nanti aja untuk memikul salib. Tetapi Tuhan menggenapi memikul salib tersebut di atas bukit Golgota, dan dia disalibkan mati. Itu buktinya bahwa Tuhan sangat prihatin dan melihat umat manusia agar dapat diselamatkan. Dan ketika Tuhan selamatkan kita, maka Tuhan minta ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah disediakan, khususnya bagi bangsa Israel yang 12 suku itu. 7 suku ini masih malas.
Dan biarlah kita tidak merupakan bagian dari 7 suku itu. Dan biarlah kita keluar dari Silo, keluar dari zona nyaman, dan kita menuju kepada tanah Kanaan. Haleluya. Biarlah kita semua mau masuk kepada tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Haleluya. Yang dikasihi dalam Tuhan, ambil waktu sejenak dan merenungkan. Apakah selama ini saya masih dalam zona nyaman di Silo? Saya masih hidup enggan, masih enggan untuk bermalas-malasan, masih enggan untuk melakukan sesuatu, sehingga saya bagaikan 7 suku dari bangsa Israel yang tidak menerima harta warisan yang Tuhan sudah janji. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita, untuk kita mengatakan, saya harus keluar dari comfort zone ini. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini, kalau Tuhan mengingatkan kami agar kami keluar dari comfort zone. Kami akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Gambaran dari 12 suku dan 7 suku ini masih bermalas-malas Tuhan. Makasih Bapak, Tuhan sudah berkarya dalam kehidupanmu di atas kayu salib. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kuduskan dan Tuhan layakan kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Yang mulia, anugerah tercurah. Biarlah Tuhan melayakan kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan sucikan roti dan anggur. Jika tangan kami akan mengantar perjamuan kudus ini pada pagi hari ini. Makasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur dan siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin.
Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur sebagai tanda bahwa kita siap berkorban buat Tuhan. Anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu kita mengangkat tinggi dan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa cawan perjanjian baru ini adalah cawan yang menandakan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Dan biarlah kita minum anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur sebagai tanda bahwa saya siap berkorban buat Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan yang telah mati di kayu salib. Yang telah disalibkan, yang tercabik-cabik, bahkan darahnya Kristus yang telah mengalir di kayu salib. Biarlah ini tanda buat kita. bahkan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kami mau sungguh-sungguh mengiring Engkau Tuhan untuk merebut tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Kami mau meninggalkan zona nyaman kami untuk kami menerobos dari segala kemalasan kami
untuk kami merebut tanah Kanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah perjamuan kudus, menandakan bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kita, dan ingin senantiasa kita seturut dengan kehendak-Nya, dan menanggalkan segala kemalasan, selalu berkiat dalam apapun yang kita kerjakan. Hari ini siapa yang merasa diberkati? Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita merasa diberkati, saatnya kita bisa memberkati gereja kita dengan apapun yang Bapak Ibu Saudara punya. Berkat dari Tuhan senantiasa ada untuk gereja kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh memuji muliakan namamu, meninggikan namamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melakukan perjamuan kudus, mengingatkan bagaimana Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami, menebus dosa-dosa kami. Ajari kami untuk senantiasa boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Engkau yang menyucikan kuduskan persembahan ini sehingga hanya digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah berkat senantiasa buat orang-orang yang boleh mendapatkan berkat dari apa yang kami berikan pada pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengharapan kami, kekuatan kami, perlindungan kami hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan buat segala anugerah Tuhan yang telah kami terima. Kami boleh Tuhan diserami dengan firman untuk dapat melakukan yang terbaik. Karena janji Tuhan adalah pasti. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Pada hari ini biar berkat-Mu tercurah untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian. Baik WA Tuhan, para singa Tuhan, pemain musik, CD, kan semua yang ambil bagian tanpa terkecuali. Biarlah tangan kasih Tuhan yang memperlengkapi, yang selalu mendukung mereka Tuhan dalam setiap usaha dan apapun yang mereka lakukan untuk hormat dan mulia nama-Mu. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan inisiatif, Tuhan senantiasa memberkati, memayungi dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa pengurapan dari Tuhan dalam setiap apapun kerinduan visi misi untuk Allah Tuhan yang mempertajam dan memberikan kekuatan dan hikmat dalam setiap apapun yang diambil. Berkati keluarganya, bahkan juga anak-anaknya Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati untuk setiap para anak-anak-Mu Tuhan, para jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami sungguh percaya bahwa berkat Tuhan sudah ada di tengah kami, di dalam kehidupan kami. Jauh semua para jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sungguh percaya juga diberkati oleh Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan, kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sakit, Engkau Allah sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau Tuhan berikan jalan keluar. Engkau angkat beban mereka untuk boleh Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mereka untuk gereja kami. Sungguh ini adalah gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati tim penggembalaan, para kaum bapak, kaum ibu, bahkan juga pemuda, remaja, bahkan anak-anak. Tak lepas dari berkat anak biar Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Bahkan Tuhan untuk setiap ibadah tengah minggu Tuhan berkati. Kami sungguh percaya disinilah kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami percaya bahwa makanan kami itu adalah firman Tuhan yang akan membuat kami semakin terang, bahkan juga dalam melakukan semua kegiatan kami, apapun yang sudah Engkau persiapkan untuk memasuki janji-janji berkat Tuhan yang ada di Kanaan. Pagi hari ini kami mau bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pemimpin kami dalam setiap kebijakan mereka. Engkau Tuhan ambil alih, dan keputusan apapun yang diambil itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau lebih Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh terjadi di bangsa kami melalui setiap para hamba-hamba-Mu, bahkan juga anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan di mana Tuhan dinyatakan kuasa-Mu, pemulihan-Mu, dan berkat-Mu atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak hal yang kami minta kepada-Mu.
Sementara Tuhan, kami akan pulang, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Engkau sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, biarlah engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.